Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Pagi hari ini kami mendapat kasih karunia dari-Mu bahwa kami bisa beribadah, kami bisa menyembah, kita bisa fellowship, kita bisa saling menguatkan dan kita bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maaf saya buka, nggak bisa bernafas. Nggak tahu dulu kenapa, tapi saya sudah vaksin ketiga kok, jangan khawatir. Bapak Ibu, kita sudah melewati Natal ya. Kita sangat-sangat bersyukur. Bulan 12 adalah bulan paling bahagia. Saya paling seneng kalau bulan 12 itu, karena habis Natal kita habis langsung tahun baru. Natal kita lewati, tahun baru kita lewati. Nah, tahun baru itu Bapak Ibu yang paling kita membuat kita terkesan. Itu antara jam 12 malam lebih sedikit. Itu luar biasa. Istilahnya kita meninggalkan hari kemarin. Karena apa? Siklus kita hidup itu hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Di dalam jam 12 malam, begitu 12 lebih, waduh luar biasa. Saya itu kan rumah saya di atas, saya melihat situasi Surabaya itu kalau dulu, waduh kembang api itu luar biasa. Surabaya ini hebat Bapak Ibu. Nggak kalah sama kayak di daerah lain-lain. Kemarin pun itu masih lumayan, mendingan lah, 60-70% lah. Kembang api luar biasa, dahsyat luar biasa. Orang Surabaya merayakan hari kemarin yang akan kita tinggalkan itu. Banyak orang berdoa, banyak orang berpesta, banyak orang selalu hura-hura untuk meninggalkan yang kemarin. Tapi ada suatu pertanyaan di dalam hidup saya. Apakah goal atau komitmen kita hidup di tahun yang baru? Apakah tetap seperti kemarin? Itu yang menjadi persoalan. Kita tak pernah merencanakan hari yang baru itu apa yang harus kita komitmen, kita rubah, kita buang. Hidup itu harus sebuah pilihan. Kita yang merasakan Bapak Ibu, apa yang menjadi hidup kita, apa yang menjadi kejelekan kita. Sebab apa? Kita orang percaya. Kita percaya Yesus. Seperti ibu itu yang katakan, aku tetap fokus pada Yesus. Sebab dia hidup karena merasakan bagaimana kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan bukan berarti kita itu lebih. Saya itu akan menangis Bapak Ibu. Kok bisa ya? Kecuali kalau dia berkelebihan. Ya maklumlah, gampanglah. Tapi orang hatinya yang kepenuhan dengan seperti Roh Kudus, dia bisa memuji, sakit aja bisa memuji Tuhan. Apakah goal kita di tahun ini bisa? Kalau kita beribadah di akhir tahun ya, banyak hamba-hamba Tuhan itu dia bernubuatkan. Tahun 2022, tahun berkelimpahan, tahun mengembalikan, tahun promosi, waduh banyak hal. Banyak hal yang menyenangkan hati kita, yang menyenangkan telinga kita, sehingga kita mempunyai motivasi, ayo kita bangkit. Saya percaya Tuhan akan bangkit. Ada yang mengatakan yang tahun 21 dulu, virus hilang, semua kita akan diberkati berkali lipat seperti itu. Tapi biarpun tidak terjadi, dia tetap bernubuat. Inilah saktinya hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu. Kita nggak pernah menggugat itu. Kita nggak pernah menggugat dulu. Kok cocok Bu? Luar biasa Bapak Ibu. Seperti itu. Saya akan membacakan firman Tuhan ya. Langsung sekaligus 4. Ini adalah gambaran hidup di tahun 22. Firman Tuhan hari ini saya beri judul pesan firman Tuhan untuk kita. Saya nggak ngomong pesan Tuhan. Sebab apa? Tuhan sudah ada di
dalam firman ini semuanya. Apa yang dikatakan mereka sudah ada. Cuma dia menduga-duga, dia itu membangun sebuah karisma bahwa inilah aku. Seperti itu. Tapi Tuhan enggak. Firman Tuhan pesan kepada kita, nanti kita baca. Tapi saya gambarkan dulu. Inilah firman Tuhan, inilah yang terjadi di dalam saat tahun 2022. Bapak Ibu, jangan kaget. Bersiap-siaplah hidup di dalam tahun 2022. Kita masih 16 hari kita hidup di tahun 22. Kita masuk gerbang tahun 22. Sudah ada, kalau kita masuk, ada kata-kata selamat datang di tahun 22. Di situ dikatakan, tidak mudah tahun 22, Bapak Ibu. Karena apa? Tahun perubahan. Tahun tantangan. Tak di mana iblis bekerja luar biasa. Dia memberi rasa takut, dia memberi rasa khawatir, dia memberi rasa bimbang. Dan ada satu hal, dia makasih bonus. Dia memberi hidup kecukupan, dia memberi hidup kenyamanan. Itu senjata terakhir iblis. Makanya jangan kaget kalau kita hidup, kalau kita berjemaat cuma memikirkan duniawi. Ingat toh, itu jebakan setan, jebakan iblis. Dia memberikan virus namanya APS, saudara. Virus corona gampang, itu dalam tubuh. Pernah ingat ada firman Tuhan di Matius 10:28 kalau nggak salah. Takutlah, jangan takut yang bisa membunuh tubuh, takutlah yang bisa membunuh jiwa. Ini ada virus. Hati-hati di tahun 22 ini, yaitu namanya APS. Ini singkatan, Bapak Ibu. Saya masih ingat Bapak Ibu Gembala waktu itu SMA, saya sangat terberkati. Saya ngapal Sandrak Mesel Abu Nego itu tidak bisa, soangel. Kadang-kadang lali-lali. Begitu eling SMA, eling terus sampai sehari ini. Singkatan gitu loh, eling SMA, oh Sandrak Mesel Abu Nego. Tapi saya katakan virus ini sirut APS. Aku paling sombong. Ini menyerang dan tidak ada, maksudnya rasa bersalah, tidak ada rasa apa. Happy, makin happy, makin ya ini yang bisa membunuhkan jiwa. Hari ini saya katakan, nanti langsung 4 saya bacakan. Satu di Roma 13 ayat 11. Sampai 14. Roma 13, 11 sampai 14. Hal ini harus kamu lakukan. Hal ini itu adalah kasih, Bapak Ibu. Yang di atasnya itu, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Firman Tuhan dikatakan bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Keselamatan, waktu kita masih percaya, sekarang itu lebih dekat. Maksudnya apa? Kita sudah berjalannya dengan waktu, kita akan tiba saatnya. Makanya saya katakan berjaga-jagalah. Ayat 12. Ayat 12 sampai 14 ya. Ya 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kita garis bawakan, tinggalkan yang 13 tadi ke 8 dan memuaskan keinginannya. Keinginannya setan, iblis, Bapak Ibu. Ini ayat yang pertama. Kita baca yang ayat kedua.
1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Terus sampai 16. Sebab itu siapkanlah akal budimu yang 11, yang 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Yang 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Yang ke-16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Petrus 1, 13, 16. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak, Ibu sadar kalau di sekitar kita itu ada iblis yang mengaum-ngaum, bisa ditelannya? Suatu saat nanti kita belajar ya. Yang terakhir di dalam Yakobus 1, 21, 22. Yakobus 1 ayat 21 sama 22. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Keempat hal ini coba kita renungkan. Kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah sampaikan kepada jemaat-Mu yang mendengar. Biarlah Roh Kudus mengurapi semua hamba-Mu, jemaat-Mu, dan Engkau sendiri yang firman-Mu hidup di dalam yang mendengar firman ini. Sekali lagi Roh Kudus, berfirmanlah, urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu. Berkati mereka semuanya. Di dalam nama Yesus, untuk menghidupi tahun 2022, berilah kedamaian, berilah kebahagiaan. Dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita renungkan di dalam 4 ayat ini. Itulah keadaan zaman saat ini. Bapak Ibu sadar bahwa hari sudah menjelang malam. Kita hidup di dalam suatu tatanan, suatu perubahan yang kita tidak bisa kita hindari. Dulu zaman manual, sekarang zaman digital. Mungkin bagi anak-anak muda gampang, tapi bagi yang jadul seperti saya, susah Bapak Ibu, gak sanggup seperti itu. Dari shopnya repot, ribet, gitu. Ya udahlah, seadanya saja, secukupnya. Zaman perubahan ini Bapak Ibu, kalau kita tidak benar-benar kita jalani dengan benar, dengan firman Tuhan dikatakan, kalau kita tidak menjadi pelaku firman, kita membohongi diri sendiri. Seperti Ibu tadi yang kesaksian. Kalau dia tidak melakukan firman Tuhan, tidak mengenal Yesus yang sebenarnya, gak mudah Bapak Ibu. Dia pasti menghujat Tuhan. Sebab apa saya katakan? Saya sudah teliti ya. Teliti ini tapi enggak terlalu mendetail. 70% orang ke gereja percaya Tuhan. Itu bukan percaya Yesus sih. Percaya materi. Kita datang ke gereja supaya diberkati materi itu. Kalau materi tidak dapat, ya Tuhan nggak adil. Tapi Ibu tadi luar biasa Bapak Ibu. Maaf.
Mungkin ibu itu materi tidak berkecukupan, tidak berlebihan. Tapi dia tetap di dalam hatinya. Yesus tetap nomor satu. Dia tetap fokus. Kenapa? Karena dia di hatinya hidup Yesus yang seperti dikatakan 4 hal firman Tuhan ini untuk menjaga kekuatan di dalam tahun 2022 ini. Biarpun dia di hadapan sakit tidak mudah Bapak itu. Aduh, kalau saya mungkin tidak ke gereja, tapi dia tetap datang, dia tetap memuji Tuhan. Itu membuat satu pelajaran. Oh, melok Yesus itu seperti itu ya. Karena apa? Tambah tahun, sekarang zaman itu berubah Bapak Ibu. Zaman ini menjadi suatu global. Iblis menjadikan suatu pandangan itu satu pertama. Saya barusan ini baca. Kalau bisa di dalam suatu dunia ini dijadikan satu agama, dijadikan suatu pemerintahan, satu pemerintahan. Itu tujuan iblis seperti itu. Sebelum akhir tahun, saya pernah mendengar di TV kalau nggak salah, seorang banker, dia mengatakan, tahun-tahun berikut, kita tidak pakai uang tunai, kita pakai uang virtual. Kita tidak langsung bayar orang pakai uang, pakai virtual, pakai digital. Jadi siap-siap karyawan bank banyak dikurangin. Itu berikut. Dulu kita takut, namanya 666 katanya. Tapi kita sudah masuk sebagian. Kita ke mall pakai apa itu kartu lindung ya. Nah, ke wisata pakai itu. Kita sekarang beli barang-barang murah. Kita pakai aplikasi, nggak punya aplikasi nggak bisa beli. Itu adalah pembelajaran kita masuk yang lebih tinggi. Bersiap-siaplah di dalam hidup ini. Itulah zaman ini. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan merespon ini? Apa kita tetap percaya bahwa Tuhanku luar biasa, Tuhan dahsyat? Percaya Bapak Ibu, Tuhanku luar biasa. Itu adalah seperti dikatakan tadi firman, kalau kita nggak melakukan. Bertahun-tahun saya sering mendengar seperti firman diberitakan begitu dahsyat. Nggak usah jauh pulang di depan situ, masih ingat nggak firman itu? Sebagian kecil mungkin 20-30% sing lucu. Tahun 20, kalau korban lucu itu paling disenengin. Makanya saya itu heran, lihat anak-anak Tuhan bertahun-tahun pergi gereja, tidak pernah berubah. Jangankan menjadi terang. Apakah kita sudah pernah berpikir bahwa nama kita tetap ada di sana? Enggak. Cuma kita ke gereja supaya kita mendapat berkat materi. Pastikan namamu ada di sana. Bapak Ibu, sekali lagi pesan firman Tuhan hari ini. Kita sudah baca tadi di Roma 13:11 Petrus. Kalau kita tidak mengubah paradigma di dalam pikiran dan hati, mustahil. Firman sudah diberitakan banyak, tapi kita tidak mau mengubah. Kita tetap seperti hari-hari kemarin. Kita nggak akan mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kita tidak pernah Tuhan hidup di dalam hidup. Sebab penting Bapak Ibu untuk menghadapi tahun-tahun yang makin lama, makin sulit. Kalau Tuhan tidak hidup di dalam diri kita, sulit. Kita akan mengalami
apa itu? Kayak goncangan-goncangan gitu hidup kita. Kita tidak pernah mensyukuri. Makanya saya katakan, kalau Tuhan itu cuma berterima kasih, saya bersyukur. Kenapa bisa ngomong berterima kasih? Karena di bawah kita itu lebih banyak. Hari ini mungkin seperti ibu tadi itu sakit. Dia masih mengucap syukur, dia berterima kasih. Karena di bawahnya itu lebih banyak. Dia mengatakan temannya banyak yang meninggal. Dia tetap berterima kasih. Itu melok Yesus. Nah, saya katakan pesan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dahsyat. Hari ini pesan firman Tuhan cuman saya bagikan 5 hal. Kita mengubah pikiran, kita merubah hati. Kita baca di Yakobus 4, 7 ayat 10. Membuka hati dan rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Pesan yang pertama, merendahkan hati, bukalah hatimu, pikiranmu, mintalah pertolongan Tuhan, mintalah penyertaan Tuhan, mintalah kekuatan Tuhan. Dikatakan di Yakobus 4, 7 ayat 10, Yakobus 4, 7 ayat 10, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Sampai 10 ya. 9. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkan tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mendua hati dikatakan di sini, satu memuji Tuhan, satu materi dunia. Sadarlah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Pesan firman Tuhan yang pertama, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kenapa kalau saya katakan merendahkan hati? Karena hidup ini rentan Bapak Ibu terhadap segala persoalan. Iblis menaburkan rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang, sehingga membuat kita takut menghadapi hidup di tahun 20, di tahun 22 ini. Maka saya katakan, rendahkanlah hatimu di bawah kaki Tuhan untuk minta pertolongan, untuk minta belas kasihan, untuk penyertaan Tuhan seperti itu tadi. Kalau Tuhan tidak menyertai, dia tidak akan bertahan di dalam hidup. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Kita masuk poin kedua, hiduplah di dalam firman Tuhan. Kita baca di Yakobus 1, 21, 22. Yakobus 1, mengubah pikiran dan hati sesuai dengan firman Kristus untuk menjalani kehidupan. Biar Roh Kudus menuntun langkah kita untuk menjalani hidup di tahun yang baru. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang Yakobus 1, 21 ya, yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ini kita hidup di dalam ini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan lakukan, bukan hanya untuk mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Ini poin kedua. Kita hidup tahun 2002, kita hidup di dalam firman Tuhan. Menjalani hidup di tahun yang baru, jangan hidup di luar firman Tuhan, supaya perjalanan hidup kita mujur dan keberuntungan selalu berpihak. Kita jangan lupakan firman Tuhan setiap hari. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Karena engkau akan mengalami suatu persoalan demi persoalan dalam hidupmu. Akan menggoncangkan jiwamu kalau engkau tidak dalam hidup dalam Tuhan. Antara ya dan tidak, antara hitam dan putih. Karena sekarang ini zaman terbuka Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tiap hari melihat YouTube, pikiran kita akan tanda tanya. 10 orang 10 doktrin.
10 gereja, 10 merasakan benar. Karena apa? Ya itu tadi virus APS. A merasa benar, A paling benar. Ya sadar Bapak Ibu. Maka kembalikan kepada firman. Kembalilah kepada Injil. Itu penting Bapak Ibu. Poin ketiga, stop dosa, jangan mengasihi dunia, berani berkata tidak terhadap dosa, jangan bermain-main dengan dosa, tinggalkan semua perbuatan yang merusak hidup kita, karena hari-hari ini jahat. Kejarlah kekudusan, jangan hidup dengan roh-roh dunia. Jauhilah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, yang membuat kita dosa karena keinginan. Kita baca di 1 Yohanes 2, 15-17. Stop dosa Bapak Ibu. Jadi merendahkan diri, hidup di dalam firman, dosa kita buang. Dosa itu tidak terasa Bapak Ibu. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. 1 Yohanes 2 ayat 15, bukan 13, 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16, 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Poin ketiga tadi dikatakan stop dosa. Kita harus membuang dosa. Sebab apa? Makanya saya katakan gini Bapak Ibu, Tuhan itu dahsyat Bapak Ibu, Tuhan itu luar biasa. Injil ini luar biasa saya katakan. Kenapa? Orang nggak bisa berubah karena Injil, karena dia tidak benar-benar mendengar Injil, tidak pernah melajari Injil dengan benar. Injil ini berlaku zaman dulu sampai sekarang, progresif. Injil itu bisa diartikan dari segala sisi, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Tetap artinya sama. Saya lihat, hebat Injil. Jauh posinar. Berlaku zaman dulu sampai sekarang. Makanya saya katakan, stop dosa Bapak Ibu. Tahun 22 ini sudah hampir malam, seperti dikatakan 4 hal tadi ayat itu. Itulah kehidupan tahun ini. Jangan berbuat dosa, jangan mengasihi dunia, hidup di dalam suatu keinginan. Bukan nggak boleh ada keinginan, tapi melebihi dari kekuatan kita. Kita buang itu Bapak Ibu. Jangan hidup dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini dahsyat. Sebab apa? Dunia ini sedang kacau, sedang lesu. Dia berusaha menjual apapun yang sebisa mungkin dia laku. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan punya suatu keinginan. Yaitu, biarpun nggak ada, dia ada-adakan. Seperti itu. Keinginan ini membuat kita hancur dalam kehidupan kita. Apakah kita bisa menghindari keinginan? Enggak mudah Bapak Ibu. Sebab kita sudah mulai kecil, kita hidup di dalam suatu, dibangun sebuah istilah apa itu namanya? Kayak gaya hidup. Gaya hidup itu menentukan kita dilihat orang. Kalau gaya hidupmu modern, gaya hidupmu modis, wah orang itu dahsyat, orang itu kaya. Ini yang menyebabkan kita jatuh di dalam segala dosa. Buanglah Bapak Ibu dosa. Jangan mengasihi dunia, jangan mengingini keinginan mata daging. Nanti ini luar biasa Bapak Ibu. Begitu nanti fenomena virus ini agak menurun, mal-mal dibuka, dia akan membuat harga begitu luar biasa. Sebab apa? Supaya dagangan laku sudah 2 tahun ditahan. Keinginan mata, keinginan daging ini begitu hebat luar biasa. Nanti ada sale sampai 50-60%.
Kalau kita tidak menjaga keinginan, itu akan terjadi seperti itu. Kita akhirnya berbuat dosa. Kita buang ya dosa ya, jangan mengingini dunia. Poin keempat ini adalah poin yang paling, hiduplah dengan sangkal diri pikul salib. Inilah paradigma orang Kristen, paradigma orang percaya Yesus. Kita harus hidup sangkal diri pikul salib. Kalau kita tidak melakukannya, Yesus ngomong bukan muridku. Kita baca saja di Matius 16 ayat 24-26. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini adalah rohnya orang percaya. Kalau kita hidup sangkal diri pikul salib, dikatakan Tuhan, tadi dikatakan yang ayat 24 menjadi sebagai murid Yesus. Kalau kita tidak hidup sangkal diri, dia berarti bukan pengikut dia. Sebab apa? Yesus sudah tahu bahwa hidup di dunia tidak semudah, tidak seenak. Seperti kadang-kadang kita omong Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, kok akan diberkati, kok akan seperti ini, kok seperti itu. Ya cuman ngomong. Itu memotivasi kita. Tapi kenyataan hidup tidak semudah itu. Kalau kita di dalam pikiran, di dalam hati kita tidak tertanam sangkal diri pikul salib, engkau akan mengucap. Apa sih arti sangkal hidup salib? Sangkal diri. Seperti ibu tadi loh. Biarpun dia merasa sakit, dia tetap percaya Tuhan. Biarpun kita tidak merasa enggak ada, tetap kita percaya. Sangkal semuanya yang kesakitan, sangkal tidak kesulitan. Pikul salib. Sesulit apapun, sesakit apapun, kita tetap bersyukur, kita berterima kasih. Itu orang percaya Bapak Ibu. Jangan hidup dengan segala keinginan, karena dunia sedang memikat semua orang dan menawarkan hidup dalam kenyamanan. Kenyamanan itu berhala Bapak Ibu. Jadi tahun 2022 ini, berhala itu bukan karena menyembah setan, patung. Kenyamanan. Kalau nggak percaya buktikan. Semua akan menyembah kenyamanan. Sehingga menjadi berhala dalam hidup. Kuasai diri, hidup dengan rasa takut dan sadar dunia dalam kuasa si jahat. Dia betul-betul eksis. Kita aja yang tetap nggak eksis. Kita tetap, dia luar biasa mengajak kita menjadi grupnya. Saya pernah baca barusan ini ada ikut orang Indonesia yang mengikut setan, gereja setan. Bapak Ibu pernah baca enggak? Seorang perempuan, dia itu lagi punya utang banyak, dia lagi sedih, waktu di mall didekati orang gereja pengikut setan. Dia diajak, dia menyembah setan, ada gerejanya luar biasa. Dalam sekejap, dia bisa kaya. Dia kesaksian ini, bisa kaya, hutang-hutangnya terbayar. Nggak tahu dari mana dia bilang. Yang pasti dia dibantu sama jemaatnya, itu saling bantu-membantu. Ternyata pengusaha, artis di situ dia bilang. Banyak yang ikut gereja setan. Kebaktiannya seperti gini, tapi bebas Bapak Ibu. Katanya dia bilang sesudah kebaktian jadi hidup sama Leven, hidup riset, hidup apa. Dia lari Bapak Ibu. Langsung dia menjadi kaya.
Makanya kalau Bapak Ibu pergi gereja, cuman pikirannya materi, identik dengan gereja setan. Lebih cepat itu dia bilang, cepat kaya. Semua pekerjaan itu rasanya ada jalan. Seperti itu, mudah sekali jadi orang kaya. Makanya saya katakan, dunia dalam penguasaan setan, Bapak Ibu. Jangan hidup di dalam dunia ini. Kelima, mensyukuri apa yang ada. Filipi 4 ayat 6-7. Filipi 4 ayat 6-7. Mensyukuri apa yang ada di dalam hidup ini Bapak Ibu. Sudahlah, percayalah bahwa hidup ini tergantung kita sendiri. Apa sih? Hidup makan 3 kali. Bangun dirimu sendiri suatu kebahagiaan dalam hidup ini. Terimalah semua kenyataan dengan ucapan syukur. Kita berterima kasih sama Tuhan. Mensyukuri apa yang ada. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang ketujuh, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, kita hari ini bersyukur karena kita dapat kesempatan, kita beribadah. Tuhan mari kesempatan kita hidup, kita sehat, jangan sia-siakan. Bukan berarti, wow, ketepaan aku hidup. Enggak, Tuhan punya tujuan. Kita diberi waktu, kita berubah. Kita diberi waktu, kita meninggalkan dosa. Kita diberi waktu, kita hidup di dalam firman Tuhan yang benar. Percayalah, hidup adalah pilihan. Kita tinggalkan yang kemarin, tahun 21, kita hidup di tahun 22. Kita berharap tahun 23, sampai akhir tahun 22 kita bisa hidup dengan sehat. Dengan sampai kita menuju 23 kita tetap selamat. Maka saya katakan, hari ini menentukan hidupmu. Kalau hari ini engkau menabur kebaikan, hari ini engkau menaburkan di dalam firman Tuhan benar-benar yang benar, engkau akan menuai sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan semua apa yang ada di dalam firman-Mu. Roh Kudus, biarlah Engkau memateraikan firman-Mu di dalam hati anak-anak-Mu. Engkau berkati semua anak-anak-Mu yang hidup di tahun 22 ini. Berilah mereka kekuatan, berilah mereka penyertaan-Mu, berilah mereka kesembuhan. Berkati semua anak-anak-Mu Bapa, bangkitkan semuanya. Yang sakit Tuhan, tolongin Tuhan, Kau sembuhkan. Yang susah Tuhan, Kau beri penghiburan. Yang kurang Tuhan, Engkau tambahkan di dalam hidupnya. Biar anak-anak-Mu memuji dan memuliakan Engkau sampai selama-lamanya tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan, tapi firman-Mu hidup di dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, sama berdoa dan mengucap syukur. Amin.